Biarpun di Kurawa ada Bhisma, Dorna, Duryudana dan Aswatthama, kita harus rebut kembali ternak dan harta yang mereka rampas. Dan engkau akan menjadi masyhur, semua ini akan menjadi pelajaran berharga bagimu, kata Arjuna meyakinkan Raden Uttara. Raden Uttara segera mengatupkan kedua telapak tangannya memberi hormat kepada Arjuna dan berkata, "Tak kusangka engkau adalah Arjuna. Alangkah beruntungnya aku dapat bertemu denganmu. Arjuna, kau kesatria perkasa. Engkau telah menanamkan keberanian dalam jiwaku. Maafkan kesalahanku karena kedunguanku di kereta yang dikemudikan Raden Uttara. Arjuna bercerita tentang kisah-kisah kepahlawanan untuk membangkitkan keberanian Raden Uttara. Kini karena semakin mendekat pertahanan pasukan Kurawa, Arjuna meminta agar kereta dihentikan, kemudian mereka turun. Perhiasan wanita yang ditinggalkannya, rambutnya yang panjang diikat, pakaian perempuan ditukar dengan pakaian perang, dan senjata-senjatanya disiapkan dengan menghadap Batara Surya di arah timur. Arjuna bersila dan bersembahyang, memuja dan berdoa. Setelah selesai ia berdiri tegak penuh keagungan, membuat Uttara terkagum-kagum. Pangeran itu bangkit semangatnya. Ia naik kereta. Arjuna mengangkat busur Gandewa, memasang anak panah, membidik ke angkasa, menarik tali busur dan meluncurkan anak panah itu membelah angkasa dengan bunyi mendesing-desing. Kemudian Arjuna meniup trompet kerangnya yang bernama Dewa Datta. Suaranya menderu menggema ke seluruh penjuru. Mendengar bunyi itu, pasukan Kurawa terkejut. Mereka memastikan bahwa suara itu berasal dari desingan anak panah Gandewa dan gema trompet kerang Dewa Datta milik Arjuna. Drona membisikkan hal itu kepada Karna yang menanggapi, "Mana mungkin itu Arjuna? Apa peduli kita kalau ia ada di sini? Apa yang bisa ia lakukan sendiri menghadapi kita? Jika Pandawa lainnya bersama Wirata pergi ke selatan melawan Susarman, paling-paling ia hanyalah bersama Uttara, putra mahkota yang pengecut itu." Duryudana menyambung, "Wah, kenapa kita mesti pusing-pusing? Walaupun itu Arjuna, paling-paling ia hanya akan menyerah diri ke tangan kita untuk ditemukan sebelum waktunya. Dan karena itu kita bisa mengirim Pandawa ke hutan selama 12 tahun lagi." Dari kejauhan tampak sesuatu bergerak kencang. Debu mengepul bagaikan ekor binatang. Sekali lagi terdengar desing Gandewa dan gema Dewa Datta. Pasukan kita diserbu. Itu Arjuna datang menyerbu mereka kita, kata Dorna dengan prihatin. Duryudana kesal melihat sikap Drona seperti itu. Ia berkata kepada Karna, "Sumpah Pandawa adalah menerima pengasingan di hutan selama 12 tahun dan setahun bersembunyi tanpa dikenali. Tahun ke-13 belum habis tetapi Arjuna sudah berani muncul. Kenapa kita mesti prihatin? Mereka harus mengembara di hutan selama 12 tahun lagi." Drona lalu banyak mempelajari falsafah hingga jadi penakut.
biar ia bersembunyi di belakang kita maju terus. Karena mengangguk-anggukkan setuju dan berkata, memang jika tidak biasa bertempur pasti gemetar. Kalaupun yang datang memang Arjuna, kenapa kita mesti takut? Para Surama sekalipun aku tidak gentar. Aku akan hadang ia kalau ia berani maju. Bala tentara Wirata mungkin bisa merebut kembali ternak mereka, tetapi Arjuna harus berhadapan dengan aku. Kemudian karena membunyikan trompetnya sendirian dan meledakkan senjatanya, tanda ia siap bertempur. Mahaguru Kripa yang mendengar kata-kata karena menasehati, jangan berbuat tolol, kita harus menyerang Arjuna bersama-sama dan serentak. Hanya dengan cara itu kita akan berhasil. Jangan omong besar dan berperang tanding sendirian. Karena naik pitam ia berkata lantang, oh Mahaguru Kripa ternyata sudah mulai menyanyikan lagu pujian untuk Arjuna. Apakah karena takut atau karena sayang kepada Pandawa? Aku tidak tahu. Yang aku tahu para tetua semua takut dan menasehatkan agar kita tak usah bertempur. Kalau begitu sebaiknya kalian tinggal di belakang dan menonton saja.